gak dipaksa-paksa. Mulai akhir wong tulung aku wong majan, masyarakat majan iku lek maca sholawatan barzanji ya gak ngerti arti ini. Ya gak apa-apa. Gini mboten? Naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminah min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Moco barzanji ngageme blangkon pas nemen alhamdulillah. Nggih, nek wonten haul acara Maulid Nabi, acara nuwun keagamaan kupluke blangkon. Nek gak blangkon kupluk ireng. Sebab nek kupluke putih mangko dadi muhibin meneh iku sampean niku. Susah ki wong dulu ngagung ngature susah. Ora kena kesenggol niku robah malih. Para serek para sedulur. Niki teng barzanji wau kula waos niku teng artose paham napa mboten? Gak ngerti. Saestu gak ngerti sampean. Wis gak apa-apa. Gak ngerti gak apa-apa. Aku ku wonge sabar dadi kiai NU ya. Napa mali maca selawat gak ngerti artine, ora dikei imam ora apa-apa. Gak apa-apaan aku. Tapi aja meneh-meneh kaya kowe. Nyiksa wetenge kiai kowe. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyah wa idharuhu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Ngertos apa napa mboten teng artose? Gak apa-apa wis gak apa-apa. Gak ngerti gak apa-apa. Aku iku kiai paling sabar se-Jawa Timur. Gino mboten? Gak apa-apa. Napa mali maca selawat gak ngertine gak ngerti artine gak apa-apa. Sampeyan maca selawat gak apal marang kalimate, apale teng lagune tok boten napa-napa. Masa doyan marhaban ahlan wa sahlan sampeyan ning teng wingking gak apa-apa. Sing penting akhirnya kompak kaya kowe. Nggih napa mboten? Gak apa-apa. Sebab ngaji niku gak mesti wong selawatan gak mesti kudu ngerti. Mboten? Gak mesti kudu ngerti. Loh, sapa niki? Ini namanya waqi'iyah. Ini namanya mastata'tum semampu kalian. Wong sampean maca Quran pe gak ngerti artine kok. Sampai maca Yasin gak mudeng Yasin niku apa? Gina mboten? Ya mudenge kiai-kiai Yasin niku asmanipun Kanjeng. Tapi artosnya meniku gak ngerti niku gak mudeng. Gak apa-apa. Mila Kanjeng Nabi niku prinsipnya itu diambil oleh Nahdlatul Ulama dan para ulama NU, yaitu adalah dakwah dengan cara realistik, bukan dengan cara logik. Apa Kanjeng Nabi ngendika? Ya Aba Dzarrin iqra'il Qur'ana tafham wala tafham. Kue sing sering maca Al-Qur'an senajan gak ngerti artine, ngerti gak ono masalah. Niku Kanjeng Nabi niku realistik, tidak logik. Mila wong maca selawat tujuane napa? Tujuane Al-Imam Al-Hafidz Samadani wan Nur Sati'ul Burhani Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Futuwah ngendika wong maca selawatan ngertos paham ten maknane, tujuane adalah thalabus sirah wa tarikh, mempelajari sejarah perjalananipun Kanjeng Nabi. Lek ora ngerti artine, tujuane thalabul imdad bi syafaatir Rasul, madosi anugerah Gusti Allah melalui syafaat Kanjeng Nabi, mahabbatan li Rasulillah, margi demen marang Kanjeng Nabi. Lek demen marang Kanjeng Nabi gak kudu ngerti. Sebab apa? Sebab demen kali ngerti niku beda alamatnya tebih. Nek ngerti alamatnya wonten dumateng otak panjenengan, nek demen alamatnya wonten dumateng penggalin jenengan. Mila wong nek demen iku teng penggali, nek suumpami panjenengan ngerti wonten dumateng otak. Mila wong ngerti gak mesti demen, wong demen gak mesti ngerti. Nek sing paling apik ya kudu demen, kudu ngerti, kudu demen.
tapi awe weruh panjenengan sermurep bahwasanya wong demen iku adalah pekerjaan yang wonten dumateng penggali. Mila demen gak kudu ngerti, mila demen isyaratul iman. Terus Imam Ghazali imane wonten teng pundi? Kanjeng Nabi ngendika al iman ma waqara fi qalbil mukmin. Iman itu adalah sesuatu yang bersama yang di dalam hati, maka isyarat iman cinta ada di dalam hati. Maka terus wong sing belajar santri belajar nahwu sorof kitab al ajurumiyah yang namanya mahabbah demen niku min af'alil qulub, termasuk pekerjaan penggali. Nek ngerti otak, nek demen penggali, maka dari itu wong demen gak kudu ngerti. Milo NU ngerti kok sampean demen marang Kanjeng Nabi, yo maca selawat gak ngerti, gak apa-apa wong demen. Maka ada kalimat cinta, ada kata cinta, kemudian ada bahasa cinta, ada bahasa logika. Lek bahasa logika harus sesuai dengan akal dan rasional, tapi lek bahasa cinta gak kudu ngerti ning akal. Sing penting penggaline panjenengan nampi. Paham mboten? Paham mboten? Senajan gak mlebu akal, sing penting nam. Lah kula badhe tanglet teng panjenengan. Masyarakat Majan niku kula badhe tanglet. Oh, badhe tanglet teng kula mawon ku tegange kinten, masyaallah tegang sanget sampeyan. Napa manih ditangleti malaikat mungkar nakir sampeyan. Kula badhe tanglet. Ibu jaman riyin, ibu niku ayu napa mboten? Jawab sing tegas sampeyan. Oh, wong ibu-ibu niku kedatosannya kados ngeten pun bentuke gak karu-karuan ku gara-gara dibanting marang sampeyan terus kok. Kula badhe tanglet teng panjenengan, ibu jaman sengien ayu napa mboten? Umur 17 tahun ayu napa mboten? Wah ayu sanget. Milo akhirnya saking panjenengan demene dumateng ibu ayu, nek ngalem sak dhuwure langit. Rambutnya terurai bagaikan bidadari. Kulitnya putih kuning lembu giring, pipi mentol-mentol kaya dodol Garut. Janggute lancip kaya umahe tawon, lambene menges-menges kaya kepundung, alise dawa kaya buntute kucing. Masya Allah, ngantuk ora kira-kira. Akhirnya panjenengan kemudian mengungkapkan bahasa cinta sehingga mlebu ning akal. Apa? Terus sampean kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, mlebu akal apa ora? Mlebu akal napa mboten? Wonten lintang nempel ning sirah kados ngeten, irunge blesek-blesek kaya kiye. Mlebu akal napa mboten? Mboten mlebu akal. Tapi kula badhe tanglet teng ibu-ibu, Bu, lek si bapak ngendika kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu, ibu niku penggaline seneng napa mboten? Remen napa mboten? Ini namanya bahasa cinta, senajan gak mlebu akal, sing penting penggaline nampi. Ini yang disebut dengan realistik walaupun tidak logik. Dakwah Islamiyah sing dipun ajarakan dumateng Kanjeng Nabi adalah realistik walaupun kadang-kadang tidak logik. Dan Nahdlatul Ulama ngajari sampean orang mesti perkara yang logik, tapi dakwah Islam secara logika secara realita agama, bukan secara logika agama. Wis gak ngerti gak apa-apa, sing penting mangkut-mangkut beres. Kenapa mboten? Mila aku kadang-kadang ragu-ragu gitu. Lek ono wong Majan niku kupluke ono gambare NU, aku ragu-ragu model kayak gitu. Kadang-kadang moduse wong Majan tok niku. Modus niku sampean iki. Ya sampean niku kupluke ono tulisan Nahdlatul Ulama niku kula badhe tanglet leres-leres NU napa mboten sampean? Tampangnya tampang muhibin niki, Pak. Sekados ngeten, kula badhe tanglet. Nek panjenengan wonten gadhah yatra 7.000, wonten ulam regine 2.100 tumbas ulam niku wangsulane pinten? 2.500 berarti sampean niku dereng dados tiyang NU, sampean taksi HTI niku model kados ngeten niku gampang dibelokkan oleh FPI dan HTI. Logika terus. Apa sebabnya? 7.000 dikurangi 4.500 jadi 2.000. Itu namanya logika. Sampean tanya kepada kiai-kiai, le panjenengan kagungannya arto nggih 7.000 kiai, yo wonten ulam regine kawane uang 100 nggih, panjenengan tumbas ulam nggih, wangsulane pinten kiai? Terus kiai wangsulane 500.
Kono ngopo? Sebab yatra sing dingge ora kabeh mung gangsal ewu tok. Lho sampean niku piye lho sampean niku Pak? Lek seumpami sampean kagungan arta 7.000, panjenengan wonten ulam kawan ewu gangsal atus. Napa yatra 7.000 disukani sedaya dumateng tukang ulam? Sing disukani pinten? Berarti wangsulane pinten? Itu namanya Nahdlatul Ulama, berarti wong majan niki NU-ne maksimum alaf ya, hati-hati sampean niki. Gak nyongko ya kuning Jawa Timur ana NU mualaf begitu. Gak nyongko pisan gitu. Nah ini kalau seumpama ngaji kitab sejarah apa kaya Ki Imad ku Muhammad nggih, Muhammad bin Muhammad nggih. Wis Kitabul Kucing wa Arkalun Surut wal Berit. Kulo badhe tanglet masalah kucing mau wis gak ado-ado gak dhuwur-dhuwur masalah kucing. Masalah kucing pe sampean ora mudeng kok nglawan Mbah Yai Said, Mbah Yai Ma'ruf sing dilawan Kyai Imad ndasmu. Lek ana kucing sekali melompat, sekali lompat mendapatkan 2 tikus. Tikuse wonten 8, kucingnya melompat pimpinan. Kucingnya lompatnya berapa kali? 4 kali karena 8 dibagi. Berarti sampean iki diri ngertu NU niki, dereng ngertos NU copot goblokmu dicopot. Modus saya wong majan niku. Ginapa mboten? Panjenengan tanglet marang kiai ini profesor kiai, lek seumpama ono kucing, yo sekali lompat dapat 2 tikus, yo kalau tikusnya ada 8, kucingnya lompatnya berapa kali kiai? Kiai NU menjawab, kucingnya lompatnya sekali saja Gus. Kok bisa sekali Kiai? Yo berarti angsale mung kali mau Kiai, cuma dapat 2 Gus. Lah yang 6 tikusnya mana? Pada lari semua karena tikus paling takut sama kucing. Lo sampean ku tidak realistik Pak. Apa ada tikus yang menunggu ditangkap oleh kucing di Majan? Wonten apa boten? Niku terus yang Cirebon niku tikus kempluk niku Pak. Gino mboten? Lah maka dari itu para sedulur, mari dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia kita luruskan sejarah, kita bela para ulama, kita bela rakyat, kemudian kita bela bangsa Indonesia dan negaranya, kita bela para ulama, para kiai, munculkan adat budaya kita semua yang ada di Jawa. Profesor Dr. Agus Sunyoto mengatakan adat budaya Jawa muncul banyaknya 90% adalah setelah adanya Islamisasi. Maka kesimpulan beliau mengatakan bahwa kemungkinan adat budaya itu adalah hubungannya dengan Islamisasi. Jadi ojo gelem digoroi diapusi maring wong liya bahwasanya adat budaya Indonesia tidak Islami. Salah, karena adat budaya Indonesia sudah diislamisasikan. Bukan sekedar diislamisasikan, tetapi adat budaya ini adalah merupakan tonggak cakar ayam daripada gedung pondasi daripada berdirinya agama Islam yang ada di Indonesia. Ini adalah adat budaya. Pakai belangkon, nek haul dipakai belangkonnya. Gina pembuatan dipakai belangkonnya, pakaian jone diagem ke. Gina pembuatan. Mugi-mugi panjenengan tidak takut lagi. Sekarang panjenengan sudah bertemu dengan saya, sampean masih ada takut apa tidak membela bangsa? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Kalau sampean sudah bertemu dengan saya, apa sampean takut masih membela para ulama, membela para kiai? Kalau ada begundal siapapun, tidak Ba'alwi, tidak siapapun yang akan merusak Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan ragu-ragu, lawan mereka semua. Gina badan. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Abbas Bili Yahsi Al Husaini. Para bapak, para ibu, para pirawu sedaya ingkang kula hormati, adicara salajengipun yaitu pengaosan inti yang akan medhar sabda nggih punika Yang Mulia
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaken. Matur suwun. Nuwun sewu dipun ralat. Adicara salajengipun genduri utawi ruwatan agung perjuangan Wali Songo. Nggih. Ruwatan agung perjuangan Wali Songo. Dumateng ingkang kajibah dipun semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin, waddalilu alaihi laihul lin nazirin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. Amma ba'du, maka yang saya hormati Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Kanjeng Pangeran Syarif Billy Yahsi, karena pakai belangkon dipanggil Kanjeng Pangeran. Keluarga besar Sentono Dalem Perdikan Majan, para kesepuhanipun kang kula mulyakaken, wabil khusus Raden Mas Ali Sadikin, para pengurus PCNU Tulung Agung yang hadir, Panglima Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Provinsi Jawa Timur Gus Khairi yang saya hormati, Ketua PWI Tulung Agung dan seluruh PWI Mataraman yang pada malam hari ini sudah dilantik. Alhamdulillah, semoga bisa untuk menjalankan amanah penderitaan bangsa Indonesia, wabil khusus terkait dengan masalah sejarah-sejarah palsu, makam-makam palsu. Yang saya hormati, ini ada Ketua PWI dari Tuban Kiai Haji Ansori, ada dari Tegal Kiai Haji Syarifuddin Santrin Deso Pangeran Cheng Ho, ya. Ketua PWI Jatim mana ini? Aduh, ada tuh, Masya Allah. Ketua PWI Jatim Kiai Haji Jami atau yang akrab dipanggil Gus Jami. Juga para ibu, baik yang kudung merah, kudung hijau, kudung putih, semuanya yang saya cintai. Bapak, Ibu, hadirin, para Laskar Sabilillah, anggota Banser, para bapak-bapak tentara Republik Indonesia, juga dari kepolisian. Malam hari ini kita sudah melihat bagaimana keseriusan Sentono Dalem Perdikan Majan di dalam bagaimana berkontribusi di dalam menjaga budaya Nusantara, wabil khusus budaya
Mataraman. Sebagai pewaris dari para leluhur Majan, sebagai peletak dasar Kabupaten Tulungagung di masa lalu, para keluarga besar dari Sentono Dalem Perdikan Majan, juga tadi siang dari saudaranya Sentono Dalem Perdikan Tawangsari, juga Minong ya, ada satu lagi. Ini adalah contoh bahwa macan-macan di masa lalu anaknya jadi macan. Jangan macan anaknya jadi kucing. Masih mending macan anaknya jadi kucing, walaupun kecil masih mirip. Ada macan anaknya jadi curut. Ada macan anaknya jadi bebek. Kata politikus Jerman, kalau kita mau mengalahkan sebuah bangsa, nggak usah kita bawa senjata, cukup rubah sejarahnya, hancurkan mental-mental kesatrianya, bangsawannya jadikan kambing, bangsawannya jadikan bebek, maka 1-2 generasi yang akan datang, kita bukan hanya akan menguasai daerahnya, tapi juga kita akan menjadikan para bangsawannya, kesatriannya sebagai para budak-budak mereka. Kata Sayyidina Umar, ummahatukum waladnakum ahrara fala takunu abidan li ghairikum. Ibu-ibu kalian melahirkan kalian dalam keadaan merdeka, maka jangan sampai kalian menjadi budak dari selain kalian. Makanya di dalam lagu kebangsaan kita, kata merdeka diulang-ulang. Merdeka, merdeka, itu diulang-ulang kenapa? Untuk menumbuhkan di hati setiap bangsa Indonesia, untuk membangun jiwanya, baru membangun raganya. Apa yang disebutkan oleh Wage Rudolf Supratman, seorang muslim itu, bahwa yang pertama harus dibangun bukanlah raga, tapi yang harus dibangun adalah jiwa, cara berpikir, cara menatap masalah, cara melihat realitas. Ini yang harus dibangun, konsep berpikir. Kalau kita berpikir kita bangsa merdeka, maka apa yang akan kita lakukan adalah sebagai orang-orang merdeka. Kalau kita berpikir bahwa kita adalah bangsa budak, bangsa terjajah, maka mental terjajah ini sampai kapanpun tidak akan membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan negara yang kita cintai. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua, Bang Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk Indonesia Raya. Indonesia dibangun atas 5 dasar yang kita sebut dengan Pancasila, yang digali dari budaya Indonesia yang telah lahir dari peradaban Nusantara ribuan tahun sebelum Pancasila itu digali oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni Pancasila itu lahir, tapi sebenarnya Pancasila itu lahir dari budaya dan peradaban kita, leluhur-leluhur kita di masa lalu, yang kemudian dirangkum oleh Insinyur Soekarno.
Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, karena dari zaman dulu, sebelum adanya Islam, sebelum ada Kristen, sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, sebelum adanya agama Konghucu, bangsa Indonesia telah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum agama-agama ini diturunkan, sejak dahulu kala umat-umat Indonesia, bangsa Indonesia telah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nabinya di zamannya masing-masing. Ini yang dikatakan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi di PBNU yang telah meninggal dunia. Maka ketuhanan yang Maha Esa dijadikan sebagai sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya kemanusiaan yang adil dan beradab? Bahwa seluruh manusia hidup di dunia ini, wabil khusus di atas tanah Nusantara, dalam pandangan kebudayaan, peradaban, dan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya sama. Tidak ada satu lebih unggul secara kemanusiaannya dari yang lainnya. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Aceh, orang Ambon, orang Makassar, semuanya sama di mata negara kesatuan Republik Indonesia. Semuanya dihormati dengan penghormatan yang sama. Semuanya dimuliakan dengan kemuliaan yang sama. Semuanya mempunyai hak yang sama. Semuanya mempunyai kewajiban yang sama. Semuanya mempunyai cita-cita yang bebas. Dia mau jadi apa? Dia hidup di tanah Indonesia. Dia mau jadi DPR, silahkan. Tidak dilihat, yang suku Sunda nggak boleh jadi DPR, jadi kiai saja. Tidak. Siapa saja yang hidup di tanah Indonesia, bebas dia sesuai dengan prestasinya untuk menjadi apapun. Tidak ada di dalam undang-undang dasar kita, di dalam dasar negara kita, bahwa satu suku lebih tinggi dari suku lainnya di depan undang-undang dasar, di depan Pancasila. Semuanya sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini the founding father kita. The founding father kita tahu ketika menyusun Pancasila itu, bahwa di antara bangsa Indonesia yang merdeka itu ada orang-orang bukan bangsa Indonesia, tapi bagi Indonesia ketika merdeka dia ada di tanah ini, walaupun dia pengungsi, walaupun dia imigran, dianggap sama oleh negara kesatuan Republik. Kudune nuhun kita. Harusnya terima kasih kepada bangsa Indonesia yang telah memperlakukan semua orang yang hidup di atas tanah Indonesia ini sama. Jangan kemudian merasa lebih tinggi dari bangsa Indonesia, pemilik yang sah tanah Indonesia ini. Betul? Siapa pemilik tanah Indonesia ini? Dia adalah putra asli Nusantara. Siapa putra asli Nusantara? 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Aceh, orang Jambi, orang Bali, orang Palembang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTB, orang NTT, orang Bali, orang Madura. Itulah putra putri asli pemilik Nusantara ini. Tidak boleh siapapun dengan tujuan apapun untuk menyingkirkan mereka, baik menyingkirkan secara jasad atau hanya secara kemuliaan. Kalau ente ingin barokah, tinggal di atas tanah Nusantara ini, ente harus mau jadi budak putra putri Nusantara. Jangan mau jadi tuan, malah pewaris
tuan rumah jadi budak. Yeah. Unyil. Katanya kiai-kiai itu hanya pengawalnya para kabaib. Weh. Rakim. Katanya kiai walaupun dia hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, dia kalaulah bersama dengan Habib Alwi bodoh, maka Habib Alwi bodoh ini lebih mulia dari kiai asal Tulung Agung 70 kiai. Ye, unyil. Lihat saudara, itu yang ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani, orang yang alim walam yantasib ilan nabi yafuqu ala man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisitina darajah. Orang Tulung Agung yang bukan ngaku-ngaku turunan nabi tapi dia alim, mondok di Lirboyo, mondok di Ploso, jadi alim. Dia walaupun anaknya tukang kolektor di Tulung Agung, tetap dia lebih mulia daripada orang yang ngaku-ngaku turunan nabi tapi harus cium tangan itu dia. Walaupun dia ngaku turunan nabi, kalau goblok cium tangan sama anak tukang kolektor lulusan dari Lirboyo. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jangan betul-betul aja. Ada Habib cium tangan, unyil. Presiden dicaci maki saudara. Betul apa tidak? Presiden udah selesai, biasa di demo. Ini kelakuan siapa itu? Itu bukan akhlak Nusantara. Presiden kita Jokowi yang 10 tahun ini sudah memiliki jasa untuk saya terutama. Jasa apa? Saya dulu naruh anak di Gresik sebelum Pak Jokowi, belum ada tol, itu 2 hari 2 malam saudara. Lewat Alas Roban. Sekarang dari Kresek sampai Tulung Agung cuma 12 jam. Siapa itu? Pak Jokowi. Betul apa tidak? Lah sekarang udah selesai husnul khotimah di demo di Solo. Ini bukan akhlak Nusantara saudara. Ini bukan akhlak Nusantara. Lihat itu siapa yang demo, close up wajahnya, ada wajah Mukibin itu. Betul apa tidak? Bukannya terima kasih dia yang demo lewat tol. Tolnya dapat siapa? Betul apa tidak? Presiden Soekarno telah berjasa pada zamannya, betul. Presiden Soeharto banyak jasanya, walaupun juga kata Gus Dur banyak dosanya. Kata Gus Dur, Habibie banyak jasanya. Gus Dur radhiyallahu anhu wa ardhah, apalagi 2 tahun kayak Umar bin Abdul Aziz, betul. Setelah Gus Dur, Ibu Megawati banyak jasanya, SBY banyak jasanya. Pak Jokowi, apalagi yang jelas itu adalah jalan tol saya jadi 12 jam sampai ke Tulung Agung, itu aja saya mah. Undang-undang Hari Santri 22 Oktober itu dapat siapa? Lah kok tega-teganya udah selesai di demo-demo. Lihat itu yang demo, shooting, close up wajahnya wajah Kibin. Kalau ini kan cuma mantan. Kalau mantan udah ada cahaya-cahaya keris ini.
Makanya ini sebelum pulang coba keris ini taruh di kepala masing-masing. Supaya hilang bener-bener itu sisa-sisa kibinnya. Untuk apa? Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Jangan lama-lama, langsung hiduplah aja. Yang penting Indonesia hidup. Apa ciri-ciri orang hidup? Punya rasa. Orang hidup itu cirinya punya rasa. Kalau dia itu diberikan award, dia disanjung merasa senang. Walaupun tidak cantik, dibilang cantik seneng kan? Betul apa tidak? Kalau dia itu dihina, marah. Kata Imam Syafi'i, man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa orang yang dihina-dina, seharusnya dia marah, dia tidak marah. Maka dia bukan orang, tapi himar. Atau dia sama sekali tidak punya rasa, fahuwa hajar. Dia bukan orang, tapi batu. Lah sekarang saudara, dihina-hina, katanya lu datang ke sini bawa gula 1 kilo, kita sembelihin ratusan kambing. Kakek-kakek aneh datang untuk mencetak para kiai. Kalian datang ke sini bawa gula 1 kilo. Lah ini kan aneh, nyetak kiai di mana, bos? Siapa sih kiai di sini yang dicetak bener-bener datang ke dia, terus diajarin Jurmiyah, diajarin Mulhatul I'rab, diajarin Alfiyah sampai pinter baca kitab? Mana sih orangnya? Nggak ada, bos. Wah, ini katanya dulu ngajinya sama Kabib, bukan kiai dulu itu, walaupun ketemu sekali ijazahin selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ajastu qabiltu. Itu dia ngaku murid itu kiai zaman dulu. Hanya begitu doang ngajar-ngajarnya zaman dulunya. Tapi kalau pondok-pondok pesantren di sini yang santrinya 100, yang santrinya 50, apalagi yang santrinya banyak, ngajarin anak-anak kita Jurmiyah, I'rab, narkib. Kalau di Banten namanya narkib, bahasanya bahasa Jawa. Iklam kalimah fil amar kudu jajem alamat jajemnya sukun fa'ile domir antas sejumlah fil fa'il la mahallalah min yarab dari jumlah istinaf nahwi wa huwa ma la yaqa'u jawaban anis soal. Itu namanya narkib. Kalau mi'rab bahasanya Arab. Iklam kalimatu fi'li amrin mabniyun ala sukuni. Wah. Fa'iluhu dhamiru anta. Wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi isti'nafun nahwiyun. Allah. Lah itu diajarin sama siapa? Kiai, saudara. Bu, makan melulu. Kita badan. Lah, pengajian di masjid ngamplopin kiai 50.000 itu kerasanya mahal amat. Kiai cepat kaya kalau begini. Betul apa tidak? Tapi kalau ngamplopin orang selawatan, yo itu sampai 120 juta. 200 juta itu kalau acaranya lebih gede. Mau itu. Agama ajarannya kemudian menjadi seperti di Andalusia. Tahu cerita Andalusia? Kenapa Andalusia itu kerajaan Islam yang dulu besar kemudian porak-poranda? Gara-gara solawatan. Bukan solawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara syair-syair yang datang dari Irak. Jadi orang Andalusia kemudian
menerima Islam yang awalnya ilmu pengetahuan melahirkan Alfiyah Ibnu Malik. Siapa Alfiyah Ibnu Malik pengarangnya? Orang Andalusia, orang Spanyol. Kemudian dari Cordova, Spanyol, melahirkan imam ahli tafsir namanya Imam Qurtubi. Bukan Qurtubi Lebak. Ini Imam Qurtubi asli. Tapi lama-kelamaan datang ini penyair dari Irak. Penyair dari Irak, kemudian pengajian-pengajian begini yang biasanya ngaji Fathul Qorib diganti dengan musik. Akhirnya agama Islam di Andalusia tidak lagi ilmiah, yang ada hanya memengan. Nyahon teu memengan. Main-main. Begitu-begitu aja. Jadi agama kelihatannya semarak tapi kropos. Agama kelihatan semarak tapi kropos karena ilmunya tidak ada. Acaranya habis Isya jam 5 sudah datang gegelar, rebutan tempat, enggak sholat maghrib. Betul apa tidak? Kemudian sampai malam giliran kiai mau ceramah, baru ceramah 10 menit, ges, udah, mau dilanjutin selawatan lagi. Lah jadinya nanti umat Islam jadi goblok. Kalau goblok gampang untuk dikalahkan dan ditundukkan musuh. Bu. Wah ini jangan kesinggung tukang marawis. Kalau ini mah kan enggak. Ini ngomong marawis saya. Enggak apa-apa, selawatan. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Sekarang lagu itu diganti, bos. Udah denger? Inna fil jannati nahran min laban li ba'alwi. Ada lagunya. Saya lihat di YouTube. Astagfirullahaladzim. Ini kan karya orang, bos. Karya orang. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan hubu ahli baitin fardun indana. Apa terusnya itu? Sekarang diganti, bukan hubu ahli baitin fardun indana, bukan hubu lawi fardun indana. Neng naudzubillah. Ya Allah, silakan cari di YouTube, lagu itu sudah dirubah. Yughayyiruna al-kalima an mawadhi'ihi. Merubah berbagai macam narasi, diksi, proposisi dari yang seharusnya. Limada li syai'in ya'udu ilaihim. Untuk sesuatu yang manfaatnya kembali hanya pada mereka. Pemalsuan lagu banyak. Untuk apa? Untuk mendoktrin bapak-bapak. Pak, kita harus menjaga. Makanya saya sangat senang dengan keluarga besar Sentono. Dari Majan, dari Tawangsari, Minong ya. Winong. Kalau dulu ada Jaka Sembung tuh Kinong. Ya. Kinong itu yang ikut Jaka Sembung dengan si buta itu. Ingat nggak filmnya? Kinong. Ya kan? Bukan, Kinong itu anak kecil itu kan. Oh berarti Kiai nonton film dulu waktu kecil kan. Pulang-pulang digebukin nama abah tua. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah
Ini sudah jam 11 ini Kiai Nawawi. Nah ini lupa ini ada Kiai Nawawi dengan Kiai Zainal ini dari Klaten. Masya Allah. Ini Kiai Nawawi di pondok pesantrennya yang besar itu sudah mengadakan acara dialog tentang sejarah bangsa Nusantara juga. Juga termasuk dengan nasab Ba'lawi yang ngaku cucu Nabi tidak terkonfirmasi dan terkonfirmasi nasabnya palsu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengadakan beliau ini para pengurus PCNU di Klaten, para pengasuh pesantren sudah mengadakan acara dialog bersama seluruh MWC di Klaten. Alhamdulillah makanya di Klaten sudah kuat. Kibin-kibinnya sudah mengering. Mudah-mudahan silaturahmi kita dengan ketua umum dari Perjuangan Wali Songo Indonesia akan ada manfaat untuk anak cucu kita ke depan. Kenapa? Kita bukan hanya mewariskan tanah dan air untuk anak cucu kita, tapi juga kita harus mewariskan kebanggaan mereka sebagai cucu daripada kita yang hidup hari ini. Kalau kita yang hidup di hari ini hanya mencium kaki-kaki orang yang tidak pantas dicium, bukan orang-orang yang mulia, maka anak-anak kita dengan semakin teknologi yang akan semakin maju di masa yang akan datang akan menganggap kita hanya para pecundang-pecundang saja. Bisa jadi nama bapak-bapaknya itu akan dicoret semuanya. Kenapa? Karena dia malu bapaknya dulu tidak ikut masuk PWI. Bahkan jadi penentang. Nanti dulu apakah Utsman bin Yahya itu dicaci maki? Tidak, bos. Pada masanya biasa-biasa saja. Yang dicaci maki itu adalah para pejuang yang melawan Belanda itu di Banten 1888 yang dianggap pemberontak, yang dianggap pengacau keamanan. Utsman bin Yahya dan orang-orang kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Utsman bin Yahya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi kemudian sejarah bicara lain. Orang yang hidup di hari ini menelusuri kakek-kakeknya. Di mana kakek saya berada ketika itu? Apakah bersama Belanda? Apakah bersama para pejuang-pejuang yang menginginkan kemerdekaan bangsanya walaupun dihina dan dianggap pemberontak waktu itu? Ketika para pejuang geger Cilegon 1888 mereka itu berjuang untuk memerdekakan bangsanya, mereka tidak pernah tahu kalau akan dilahirkan seorang Insinyur Soekarno pada tahun 1901. Tidak tahu. Mereka juga gelap. Yang mereka tahu bahwa kami sedang dijajah. Dan kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Tapi kami tidak mau nanti anak cucu kami menganggap kami sebagai pecundang. Maka hanya beberapa ratus orang mereka berani melawan pasukan Belanda yang puluhan ribu orang. Yang dengan itu sebagian mereka dibunuh. Bahkan Kiai Qasid itu, Kiai Wasid itu dipenggal kepalanya, dikuburnya dipisah-pisah. Sebagian lagi seperti Kiai dari Tenara, Kiai Arsad Tawil dibuang ke Manado. Di sana dia dibuang menyebarkan agama Islam di Manado. Siapa yang menyangka kemudian Indonesia akan merdeka 1945? Ketika mereka berjuang tidak ada. Yang mereka tahu, mereka ingin menunjukkan bahwa bangsa kami bukan semuanya cecurut, tapi ada macan-macan di sana. Dan hari ini macan-macan itu adalah mereka yang sudah masuk perjuangan Wali Songo Indonesia dari putra-putri Nahdlatul Ulama.
bukan hanya laki-laki, Bu. Yang ada di PWI itu ada pasukan-pasukan perempuan-perempuan. Dulu di Banten itu pasukan keraton Kaibon itu semuanya perempuan. Sri Kandi itu nggak boleh laki-laki. Kenapa? Sultannya pencemburu. Nggak boleh ada prajurit laki-laki di keraton Kaibon yang punya keputrian itu. Harus semuanya pendekar wanita. Dan sekarang pun PWI ada PWI pendekar wanitanya. Maka jangan hanya bapak-bapak dan adik-adik serta kakak-kakak yang masuk PWI, istri-istrinya baik yang 1, yang 2, yang 3 masukin semua sama PWI. Kiai, nanti dulu Kiai, maaf, kalau yang 1 nggak ada masalah. Tapi kalau yang 2 ikut semua nanti gulat ya. Iya juga ya. Divisinya harus dipisah. Ini divisi apa, ini divisi apa. Biar rapatnya nggak bareng. Setuju? Setuju apanya nih? Rapatnya apa istrinya 2 itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada panitia. Semangat PWI, insya Allah hidup kita barokah. Insya Allah hidup kita manfaat. Insya Allah Allah akan berikan rezeki yang banyak untuk kita semua. Saya sudah menulis sebuah buku dengan judul buku saku Habaib bukan keturunan Rasulullah. Silakan di-download dan itu boleh untuk perbanyak. Itu bahasanya saya bikin bahasa sederhana agar mudah dipahami. Kemudian saya juga membuat buku Ratib Al-Jailani. Ratib Al-Jailani itu bisa di-download juga. Sudah saya serahkan kepada panitia, nanti bisa untuk diminta. Di dalamnya ada Ratib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalamnya ada wiridan kekayaan yang cepat sekali duduk baca, insya Allah Allah akan memberikan kekayaan kepada siapa yang mengamalkannya. Itu namanya wiridan rizki untuk kita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah wiridan hijib nasar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengalahkan musuh dan membuat kita itu semakin berani dan bermanfaat bagi banyak orang dan juga selamat bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Ajaztukum hadal wirdan. Ajaztukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa semoga para keluarga besar Sentana dalam Perdikan Majan ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus PWI diberkahi Allah. Yang hadir semua ini kabulkan hajatnya ya Allah. Yang sedang ada kebutuhan, segera kebutuhannya dikabulkan oleh Allah. Anak-anaknya soleh dan solehah, ditetapkan iman Islam kita semua dan keluarga besar kita semua. Dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dengan Allah di dalam surga. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.